waktu kemarin ada salah satu grup dari ini juga buat konten juga, tapi itu malam. Itu ada juga yang kesurupan dulu malam itu intinya. Oh, ada yang kesurupan, Pak? Ada. Intinya itu ya ning kene iki ya aja nggo jig-jigan kan seperti itu. Walaupun kur nggih nun mampun senajan to papane namung kados ngeten iki teng pucuk gunung kasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di suatu tempat yang sebelumnya saya dulu pernah ke daerah sini tapi nggak nyampe ke atas, yang dimana dulu di tempat pemakaman Bupati Setro Ketipo. Dan sekarang saya ditemani oleh ini teman saya Mas Anang, dan di belakang saya abang saya itu. Nah sekarang saya ingin melanjutkan perjalanan saya ke makamnya seorang tokoh. Beliau adalah, kalau saya tidak salah memberikan informasi, beliau adalah Bupati ke-10. Dan di atas sana saya sudah ditemani oleh maksudnya sudah ditunggu oleh sang juru kunci. Beliau bernama Pak Triono. Untuk melengkapi sejarah Babat Pacitan, jadi saya nekat datang ke pemakaman seorang kanjeng atau yang dulu bergelar Raden Tumenggung. Nah, sosoknya siapa? Nanti kita akan sama-sama tanyakan kepada sang juru kunci. Sembari berjalan menuju makam, saya akan berbagi sedikit informasi mengenai sosok seorang Raden Tumenggung ini. Beliau adalah Kanjeng Min atau Raden Imam Mukmin Marto Hadiwinoto. Menurut beberapa informasi, beliau adalah ulama besar penyebar Islam. Nama dari tempat pemakaman beliau ini disebut dengan Giri Purno. Diperkirakan beliau wafat pada tanggal 16 Zulhijjah 1351 Hijriah. Alasan mengenai keberadaan makam Kanjeng Min di puncak gunung sampai sekarang masih menjadi misteri. Warga setempat hanya menyebut dengan makam keramat. Konon Giri Purno yang berada di desa Widoro, kecamatan Pacitan itu menjadi pemukiman sebelum tergerus roda zaman. Untuk bisa ke sana, peziarah harus melewati jalan setapak penuh alang-alang dengan jarak tempuh sekitar 1 km dan bermedan sangat ekstrim. Meski termasuk menjadi bagian sejarah Pacitan, sampai sekarang belum tersentuh pembangunan. Sedangkan dari sisi bangunannya sudah lapuk dimakan usia. Hingga saat ini, makam Kanjeng Min menjadi jujukan para peziarah dari berbagai daerah selain Jawa Timur seperti Klaten, Yogyakarta, Surakarta, dan Batang, Jawa Tengah. Sesampainya di puncak gunung, atau tepatnya di pesarian Kanjeng Min, saya bertemu dengan Pak Triono. Beliau tak lain adalah pengurus makam sekaligus juru kunci di makam Kanjeng Min. Dan seperti inilah penjelasan beliau mengenai sosok Raden Imam Mukmin Marto Hadiwinoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Waalaikumsalam, Mas. Nggih, niki kedatangan saya ke sini, yang pertama mau ziarah ya. Nah, yang kedua ingin tahu sosoknya seorang Kanjeng Min. Nah, Mas Tri ini di sini selaku juru kunci ya, betul ya? Tukang sapu saja. Nggih. Sapu mawon. Nggih, sebagai informasi, Pak, saya ingin tahu sejarahnya sosok Kanjeng Min nggih. Iki monggo diceritakan.
Yang jelas setahu saya beliau adalah bupati Nggih. ke 9, putranipun bupati ke 10 di Kabupaten Pacitan, dan beliau adalah pemimpin atau ulama terbesar di Kabupaten Pacitan waktu itu. Iya. Menika ingkang wonten inggil. Oh nggih. Itu dados hanya sebatas itu yang sakit saya ceritakan, dan yang lain saya tidak berani membuka, nanti takutnya salah. Oh, Kan ngoten. oh, iya. Niku. Oh nggih Pak, sedikit pertanyaan Pak. Kalau untuk yang ziarah ke sini masih banyak Pak ya? Alhamdulillah Mas, cuman ada yang ziarah, kadang ngabari, kadang enggak. Insya Allah masih ada. Cuman kalau di musim hujan karena jalannya licin, lumutan itunya nopo, rabatan Ya. terus agak berkurang lah. Itu. Pak, kalau untuk pantangannya sendiri, misalkan datang ke sini itu yang harus dijaga mulai dari apa gitu Pak? Yang jelas kita berziarah itu kan tujuannya mendoakan, Ya. gitu. Nggih, harus. Mendoakan ingkang sampun sumareda, terus adab, utamakan adab, Nggih. sopan santun. Nggih. Kan ngoten, Nggih. ora dupeh iki lo aku, kan seperti enggak. Iya. Terus kalau kita sesama teman saling menghormati lah, maksudnya podo-podo njogo rasa, kan ngoten. Iya. Itu Kalau untuk kejadian yang mungkin pernah dialami Pak Tri selama menjabat sebagai juru kunci apa Pak? alhamdulillah di sini saya eneke ayam tentrem, Alhamdulillah. damai, insya Allah tidak ada apa-apa. Apa-apa nggih. Gitu. Kalau untuk yang sebelah kanan Pak, kalau dari sini tuh makamnya Ingkang menika nggih. Kanjeng Raden Tumenggung Marto Hadi Negara. Yang tidak lain adalah Kanjeng Min nggih. Insya Oh, Allah mekaten. nggih. Ingkang sebelah kanan menika Kanjeng Raden Tumenggung Marto Hadi Winoto. Menika putranipun beliaunya menika Kanjeng Min Nggih. dari istri ketiga. Dari istri ketiga nggih. Dados menika ramanipun, menika putranipun sama-sama bupati. Sama-sama Insyaallah bupati. mekaten. Oh, nggih. Kalau untuk makam punten yang di belakang Pak Tri ini istrinya atau apa? Suami istri Mbah Kakung, Mbah Putri. Oh mekaten. ya, suami istri nggih. Berarti istri dari Kanjeng Min nggih. Insyaallah mekaten. Oh, nggih. Kalau untuk yang putranya tadi itu menjabat setelah Kanjeng Min ngoten nggih. Nggih. Niku. Kalau untuk bupati yang sekarang itu masih sowan ke sini Pak. Kan kemarin saya pernah bertanya sama juru kunci di bupati yang lain yang seperti Notopuro, seperti Kanjeng Jimat ngoten niku kan masih sering sowan wonten makam-makam bupati ngoten niku nggih. Napa termasuk Kanjeng Min iki tasik disowani wonten mriki Pak? Untuk bupati ingkang enggal menika sak mangertos kula dereng wonten. Ingkang menika cuman hanya memerintahkan bawahannya ziarah kono seperti itu. Kemarin saya juga dibel dari dinas apa itu pas waktu saya lagi sakit itu kita monggokan saja, tak suruh berangkat ke sini aja, itu dari kabupaten itu ada. Cuman kalau beliaunya sendiri Mas Bupati saya belum tahu. Oh, nggih. Sebelum Pak Tri yang menjabat sebagai pengurus dari makam Kanjeng Min niki sinten? Yang dari pertama itu Mas, ini dari orang bawah sini. Itu waktu beliaunya di sini. Setelah itu sampun sedo, terus digantikan lagi dari Raden Mas Sudarsono, itu cucu dari Kanjeng Raden Tumenggung Marto Hadi Winoto, itu cucu. Oh. Itu terus karena usianya sudah tua, nggak sanggup naik ke gunung ini, akhirnya dibuka Mas, ini nggak digembok. Oh, nggak digembok beberapa tahun. Terus banyak sih yang katanya nih yang mengaku aku juru kuncinya ini
seperti itu. Nggih. Pada akhirnya itu ceritanya panjang, sampai ke saya itu panjang sekali, dan saya mencari beliau Raden Mas Sudarsono ini hanya tanya apakah betul dari silsilah beliaunya ini. Iya. Setelah ketemu, oh yo nang kok podo mimpiku kan ngoten. Udah itu. Terus saya dikasih urek-urekan itu. Nggih. Saya juga nggak ini ya, nggak istilahnya nopo lingarani, biar nggak ada terjadi dusta di antara. Oh, jadi biar tidak diragukan gitu. Terus karena saya masih muda, terus kemaksiatan, namanya orang muda, wes tukang ini seperti itu. Cuman ya biarlah kan ngoten. Itu yang jelas saya di sini insya Allah ikhlas nyapu di tempat ini karena ngelingi Mas awake dhewe sok mben iku bakal seperti beliau-beliaunya ini kan ngoten. Itu eling sangan maraning dumadi mekaten. Siap. Oh berarti Kanjeng Men iki bupati ke-9 nggih? Insyaallah 9 10. Oh nggih. Pak Tri sudah berapa tahun Pak menjabat sebagai pengurus makam sini? Sekitar 2 tahun Mas, insya Allah Mas. 2 tahun ya. 2 tahun. Pak Tri, apa memang belum ada upaya Pak untuk memugar makam ini biar lebih, katakanlah biar lebih layak lah? Banyak Mas, banyak sekali dari teman-teman dari kepemerintahan desa juga sudah mengajukan proposal ke tingkat kabupaten. Tapi saya kurang tahu udah di ACC apa belum. Yang kemarin dikasih ini Rabatan, yang kemarin di bawah itu. Terus kalau untuk pemugaran ini udah mengajukan proposal, ada juga yang untuk membuat konten. Engko tak omong ke karo bupati ini dibangun ganti seperti itu. Cuman kalau saya pribadi, saya ini Mas, saya tidak mau minta-minta ayo jaluk kene nggo tuku semen, nggo tuku talang, nggo tuku ini, saya tidak mau itu. Berarti daripada nanti dikira aji mumpung gitu. Jadi walaupun nanti ada proposal dari kabupaten itu turun atau bagaimana, saya juga nggak mau ikut campur. Saya hanya ikut membantu saja, ngusungi banyu ya ayo gitu. Jadi saya tidak mau ini, saya tak fokus ke nyapu ngawon gitu. Pak, mau tanya, makam yang di sebelah sini makamnya siapa Pak? Kalau yang di sebelah sini di deretan ini, insya Allah penderekipun nek coro kados santri ngoten niku. Nah, insya Allah mekaten. Berarti Kanjeng Men iki termasuk kiai nggih, ulama besar nggih. Nek miturut ceritanipun mekaten. Nggih. Makane waktu kemarin ada salah satu grup dari ini juga buat konten juga, tapi itu malam. Ya nun pangapunten. Jadi rasa itu tadi nggih to maksudipun sopan santun ngoten lah maksudipun itu. Itu ada juga yang kesurupan dulu malam itu intinya. Oh ada yang kesurupan Pak? Ada. Intinya itu ya ning kene iki ya aja nggo jig-jigan kan seperti itu. Walaupun kur nggih nun mapunten senajan to papane namung kados ngeten iki teng pucuk gunung kasaran nggih ampun nggih jig-jigan. Intine duwenono niat sing apik, terus ya kirim donga, intinya yang tulus saja lah, ikhlas namung ngoten. Insyaallah mekaten Mas. Oh jadi sudah pernah ada kasus orang yang kesurupan datang ke sini Pak nggih? Yang jelas harapan dari saya semoga pemerintah Kabupaten Pacitan terketuk hatinya, maksudnya wong dhuwur-dhuwur kono lho. Ya muga-muga piye nggone leluhure seperti ini, semoga-moga kayak di rehab atau bagaimana, atau air, yang penting air dulu sampai di atas. Terus misalnya wonten tiang badai jaro, tapi itu nanti
saged wudu. Wudu nggih leres. Oh jadi sampai sekarang belum ada aliran air yang ke sini ya? Belum, Pak Mas. Triyono. Oh nggih. Berarti ini termasuk makam yang tempatnya paling tinggi di Pacitan, Pak nggih. Kalau untuk Insya Bupati, nggih. Allah selama saya senang ziarah, Mas, Nggih. puncak ini makam tertinggi di Kabupaten Pacitan. Makam yang berada di ketinggian Nggih. yang pernah saya temui ya di sini yang paling tinggi. Oh, Itu nggih. Insya Allah seperti itu. Nggih. Nggih Pak Tri, niki nek misalkan dari Kanjeng Min sendiri nggih, itu apakah masih ada peninggalannya beliau berupa apa gitu Pak Tri? Kalau peninggalan dari beliau setahu saya itu masih ada kursi meja seperti ini, Mas, landayan tombak yang di sebelah sana, kursi itu. Dulu kalau waktu saya 2006 masuk di Pacitan pernah naik ke atas itu ada kursinya goyang, Mas. Oh kursi goyang nih Kang Kursi nggih? goyang. Nggih. Cuman kok nggak ada, saya juga nggak tahu siapa. Oh sekarang nggak ada Pak? Nggak ada, Oh. itu nggak ada. Terus kalau tombaknya itu ditempati Trah Raden Mas Sudarsono itu masih ada satu. Kalau meja seperti meja makan itu ada di rumah jenengan? di rumah saya. Oh. Yo elek, Mas, dulu dibawa dari juru kunci pertama, Nggih. terus diambil dari seseorang, katanya mau dibawa ke atas lagi, akhirnya ditaruh di makam bawah itu di hutan panas, ya akhirnya tak bawa pulang itu tadi. Peninggalan sejarah eman-eman. Nggih. Ngoten, Leres, Mas. nggih. Bisa jadi cagar budaya nggih. Nggih. Nggih, ngoten. Ngoten itu. Kalau untuk keturunannya Pak Tri, yang Amit yang sampai sekarang masih ada itu yang masih terdeteksi masih ada Pak Tri nggih? Insya Allah masih, Mas, di Etan Alun-Alun Raden Mas Sudarsono. Oh niku nggih Nggih. Oh nggih. Mbah Darsono. Insya Allah menika cucunipun. Cucunipun dari Kanjeng Min nggih. Nggih. Nggih sami-sami berdoa mawon Pak Tri nggih kersane makam ini segera diperhatikan oleh pemerintah nggih. Amin. Insya Allah, Mas. Segera. Soalnya melihat dari bangunannya sendiri memang sudah banyak yang minta diperbaiki lah Nggih, istilahnya. leres. Nggih. Ya, matur sembah nuwun Pak Tri atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi